Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya Muhammad Alfian Idris. Sudah lama juga ya kita nggak mengupload video. Kita kali ini akan membahas atau berbincang bersama salah seorang teman saya. Dia adalah seorang wanita yang hebat. Dia adalah seorang penulis yang hebat. Dia juga sudah menulis beberapa buku yang sudah diterbitkan juga. Makanya jangan pernah skip video ini, tonton sampai habis. Let's watching. Assalamualaikum teman-teman sekalian, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, amin. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini kita bisa berbincang-bincang bersama, meskipun hanya via video ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan saya yang telah mengajak saya untuk berbagi pengalaman pada video kali ini. Ya, jadi kedepannya itu kita sistemnya lebih ke sharing aja ya. Karena sebetulnya for information, temanku yang satu ini, Muhammad Alfian Aziz, itu dia lebih keren, lebih hebat, lebih jago, dan lebih banyak pengalamannya dibanding saya sendiri. Saya mah belum ada apa-apanya. Baik, langsung saja. Seperti pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tapi awas loh, kalau udah kenal nanti bisa jadi sayang. Baik, nama lengkap saya Fatimah Rohmah. You can call me Fatimah atau Rohmah, pilih salah satunya aja ya. Saya lahir di tahun 2000, tanggal 25 bulan Mei, dan saat ini saya berdomisili di Cirebon, tepatnya yaitu di Blok Banyusrep, Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Nah, kalau pendidikan sendiri saya itu mengenyam pendidikan dalam dua lembaga, yaitu lembaga formal dan lembaga informal. Kalau lembaga formal dari mulai SD, saya SD di SDN 1 Suci, kemudian lanjut jenjang berikutnya MTS, yaitu di MTS Agama Islam Mertapada, dan tingkat SMA di Madrasah Aliyah Agama Islam Mertapada. Dan sekarang saya alhamdulillah sedang belajar di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan program studi ilmu hadis Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Adapun pendidikan informalnya yaitu saya mesantren di Pondok Pesantren At-Tarbiyatul Wathaniyah Fatwa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Jayapura. Nah, selanjutnya bicara pengalaman pribadi ya. Kalau pengalaman sendiri tentunya kita sudah mengalami banyak pengalaman, tapi ada beberapa yang tidak bisa dilupakan. Pertama itu pengalaman di mana saya begitu terobsesi, begitu ambisi dalam mengikuti seleksi untuk keluar negeri. Nah, saya mengikuti beberapa seleksi tuh yang diadakan oleh beberapa lembaga yang berbeda. Yang pertama itu diadakan oleh Pemuda Mendunia. Pemuda Mendunia yang pertama chapter Malaysia, itu saya masih belum beruntung. Selanjutnya Pemuda Mendunia chapter Singapura, itu saya hampir masuk ke tahap selanjutnya, tapi masih kurang beruntung lagi. Nah, kemudian yang ketiga itu saya ikut seleksi di kampus, itu di program SUSI ya, SUSI Amerika. Saat itu saya bersama Alfian itu ya, kita berdua kan itu ya ikut seleksi itu. Saat itu kita
karena begitu pengennya, begitu penasarannya, sampai-sampai saya dan Alfian itu sering berdiskusi mengenai tema yang diadakan oleh lembaga itu, tema yang nantinya akan ditanyakan saat interview. Berdiskusi. Nah, tapi sayang disayang, belum rezeki kita juga ya Alfian. Ya mungkin next time lah, doakan saja teman-teman, amin. Nah, dari beberapa pengalaman di atas, ada satu prinsip yang sampai sekarang saya jadikan sebagai acuan, sebagai pegangan dalam hidup saya, yaitu seperti ini: tugas kita hanya satu, yaitu mencoba. Sebab dengan mencoba kita akan mengetahui berbagai rasa hidup di dunia. Di bidang akademis itu saya belum mempunyai prestasi yang begitu berarti, tapi alhamdulillah khususnya di bidang kepenulisan itu saya pernah menjadi juara 1 lomba quotes di tingkat kampus di Cirebon dan menjadi kontributor terpilih di beberapa event kepenulisan. Nah, alhamdulillah, biiznillah, berkat doa dan dukungan dari teman-teman dan dari kedua orang tua saya sudah menerbitkan beberapa buku. Ya meskipun masih antologi ya, doakan saja semoga segera bisa launching buku solonya, amin ya Allah. Buku antologi yang di dalamnya terdapat tulisan saya, diantaranya yaitu antologi esai dengan judul Pulang yang diterbitkan oleh Jejak Publisher, kemudian antologi puisi dengan judul Syair Ramadan yang diterbitkan oleh Sinerga Media, antologi prosa dengan judul Sepucuk Pesan di Tubuh Tanaman yang diterbitkan oleh Elunar Publisher, dan terakhir antologi quotes dan antologi cerita yang diterbitkan oleh AI Publisher. Nah, kalau yang antologi cerita itu yang judulnya Mengeja Rasa itu sekarang kebetulan lagi open pre-order ya, jadi sekalian promosi nih, nggak apa ya, silahkan barangkali ada yang ingin memesan buku tersebut. Tentunya bukunya tidak sembarangan lah isinya, sangat memotivasi teman-teman sekalian. Oke, cukup. Silakan kalau ingin ditanyakan lanjut ke nomor yang ada di bawah ini. Nah, selanjutnya saya akan sedikit memaparkan tentang sinopsis dari beberapa buku tersebut. Perlu diketahui ya, mengenaskan sekali, buku yang ada di genggaman saya itu cuma satu. Jadi ini aja kumpulan prosa yang Sepucuk Pesan di Tubuh Tanaman. Karena untuk karya yang pertama dan kedua itu saya masih belum mengerti bagaimana menghargai sebuah karya, bagaimana betapa bahagianya karya kita bisa terbit, itu saya belum ngerti. Jadi saya nggak beli bukunya. Nah, untuk beberapa buku yang lainnya itu masih menunggu pengiriman dari sana. Nah, kalau buku ini sendiri itu kumpulan prosa. Mungkin sedikit ya buku yang berisi tentang kumpulan prosa. Jadi buku ini berisi sebuah prosa yang menceritakan bagaimana sebuah tanaman hidup dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan kemudian sebagai manusia yang berakal, si penulis itu memilih satu jenis tanaman yang kemudian menjadikan filosofi hidup dari tanaman itu. Jadi mengambil hikmah dari sebuah tanaman, karena tanaman juga kan makhluk yang diciptakan oleh Allah, dengan harapan kita bisa belajar, kita bisa mengambil motivasi dari tanaman tersebut.
motivasi hidup ya. Mungkin sama saja dengan moto. Jadi ada satu prinsip yang saya jadikan sebagai motivasi hidup, yaitu seperti ini. Silakan barangkali ingin diingat-ingat atau bahkan dicatat, barangkali berguna untuk caption, tapi jangan lupa dikasih tagar Fatimatur Rahmah. Seperti ini, hidup itu hanya satu kali, tidak ada ulangannya. Maka hiduplah dengan berharga agar tidak mati sia-sia. Karena sebetulnya menjadi penulis bukanlah sebuah tujuan, tapi menulis itu sendiri yang menjadi tujuannya. Nah, mengapa saya menulis? Sebab dengan menulis, seseorang akan selalu ada. Meskipun nantinya raga kita sudah tidak ada, tapi karya kita akan selalu dan terus ada. Seperti yang dikatakan oleh Bung Firsa Besari, bahwa menulis adalah mengabadikan. Kemudian, menurut saya sendiri, menulis itu layaknya sebuah amal jariah. Jadi ketika seseorang belajar untuk membuat sebuah tulisan, itu sebuah kebaikan. Kemudian tulisannya itu dibukukan dan tersebar ke seluruh dunia, lalu dibaca oleh orang lain. Nah, orang yang membaca itu mendapat kebaikan, juga kita yang menuliskannya itu mendapat kebaikan juga, hingga seterusnya dibaca oleh banyak orang. Itu merupakan sebuah kebaikan yang nantinya akan kembali pada kita. Jadi menurutku menulis itu sebuah kebaikan yang tidak akan ada berhenti yang baik hati. Meskipun kita sedang berada di masa pandemi, tapi kita tidak boleh berhenti, tidak boleh stagnan. Kita harus tetap produktif, lakukan apa yang bisa dilakukan, meskipun sekedar membaca sambil rebahan. That's good, bagus dong membaca. Dan jangan lupa juga untuk terus memiliki mindset positif, sebab nasib kita berawal dari mindset kita, bukan? Nah, buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, ada kenang-kenangan nih. Quotes dari aku ya, seperti biasa. Jadilah seseorang yang berguna dengan cara apapun yang kamu bisa, sebab definisi kesuksesan itu tidak ada batasannya. Nah, terakhir, jangan lupa juga untuk bercengkrama dengan Sang Maha Cinta agar hatimu selalu baik-baik saja. Oke, enough from me. Oh iya, for the last, don't forget to like and share this video, subscribe the channel, and click a bell. Thank you, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan, karena saya masih dalam proses belajar dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia videonya. Gimana? Keren kan? Makanya jangan lupa subscribe ya, channel saya di subscribe. See you on the next video. Bye.